Zakat fitrah itu yang wajib ketika maghrib masuk 1 Syawal sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau ada bayi lahir antara maghrib 1 Syawal sampai khotib naik mimbar, wajib bayarkan zakat fitrahnya. Misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tak mau zakat fitrah, berarti mati aja sebelum maghrib. Nah, misalkan kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, maka tak wajib zakat fitrah. Jadi kalau pengen tak mau zakat fitrah, mati aja lah sebelum maghrib. Boleh. Jadi kalau bayi lahir, khotib belum naik mimbar, masih bayar zakat fitrah, wajib. Tetapi kalau khotib sudah naik mimbar, sudah tidak wajib lagi. Misalkan kalau ibu-ibu tak mau bayarkan zakat fitrah bayinya, ditahan aja dulu, jangan keluar. Kenapa? Khotib belum naik mimbar. Nah, misalkan dari saking pelitnya ibu tuh nggak mau melahirkan, ditahan bayinya nggak berojol, tunggu khotib naik mimbar di Idul Fitri. Maka kalau sudah naik mimbar, lahir bayi, maka bayi tak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah berapa Pak Ustadz? Kata Rasulullah, 1 sok. 1 sok itu bukan 1 sak. Kalau 1 sak 50 kg. 1 sok itu bahasa Arab. 1 sok itu 4 mod. 1 modnya itu kalau menurut fikih adillatu fikul Islam wa adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 675 gram. Berarti 6 ons lebih. Dikruskan, dilengkapi 700 gram, berarti 7 on kali 4, berarti sekitar 2 kilo 8 on, berarti lebih dari 2 kilo setengah. Tapi Basnas sudah memberikan kategori mending dilengkapin saja 3 kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu mau zakat fitrah, genapin saja 3 kilo. Sebenarnya 2 kilo setengah bisa, 2 kilo 7 on bisa, 2 kilo 8 on bisa. Karena kan perbedaan hitungannya beda. Jadi intinya 4 mod. Kalau ibu pengen tahu 1 sok itu bagaimana, tengok di Shopee. Syekh Jabir itu pernah membuat takaran kotak kaleng, gayung yang 1 sok seperti Rasulullah. Jadi sekitar kurang lebih sedikit saja, kurang lebih dari 1 liter beras aja. Kalau dulu ukurannya seperti itu. Apa sedekah zakat fitrahnya Pak Ustadz? Beras. Apa yang kita makan? Itu menurut Imam Syafi'i lebih bagus beras karena kita yang makan. Yang penting kita makannya makan bumi ayu, berarti yang kita zakat fitrahnya bumi ayu. Jangan pula bulog, itu pun berkutu pula. Yang kita makan bumi ayu, yang kita makan anak ajaib, anak terbang, anak tenggelam, anak mati. Macam-macam kan merek tuh. Jangan yang disedekahkan beras bulog, berkutu pula. Nah itu lebih bagus. Makanya kalau di Turki Pak, zakat fitrahnya bukan beras, tapi gandum yang dibuat untuk roti. Jadi kalau misalkan ada di Arira Garden ini yang mulai dari hidupnya makan roti, maka dia zakat fitrah roti, bukan beras. Lalu bagaimana pakai uang Pak Ustadz? Pakai uang itu Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi dalilnya, ugnuhum lihadal yaum. Berikan, kayakan orang-orang yang miskin di hari sebelum Idul Fitri. Itu maknanya. Nah orang bikin kaya ke orang miskin kan bukan beras, duit, senang dia. Yang penting jangan sampai transaksi di masjid ini ambil zakat, transaksi dengan beras. Ambil beras 1 kotak, Pak saya mau fitrahkan kakek saya. Oke, diambil beras itu. Saya beli ya, saya jual. Jual. Habis itu, Pak saya mau zakat fitrah bibi saya. Diambil lagi beras yang tadi itu. Sampai didorong, sobek sampai itu Pak plastiknya. Itu yang tak boleh. Kan ada yang seperti itu. Dia zakat fitrah uang, tapi beli beras, transaksinya. Itu yang tak boleh. Jadi zakat uang saja niatkan. Jangan diakatkan saya beli beras Pak, diambil beras sama Pak Ustadz tuh kan. Kan ada zaman dulu seperti itu. Diambil beras 1 kotak itu. Ini sekarang. Pak, sekarang saya mau zakat fitrah bini saya. Diambil lagi beras yang tadi itu. Ini tak betul kan? Jadi dari tadi asiknya di situ muter akhirnya sobek beras tuh karena didorong sana sama yang zakat fitrah. Jadi kalau mau zakat fitrah pakai uang saja, jangan transaksi. Karena itu menurut Imam Hanafi dan itu dipraktekkan pada zamannya Umar bin Abdul Aziz di ulama Mekah di Madinah. Jadi ini penting disampaikan. Zakat fitrah itu kapan Pak Ustadz? Terserah, yang penting jangan sampai lewat dari khotib naik mimbar. Kalau Imam Syafi'i mulai dari awal sampai akhir boleh. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4. Kalau Imam Maliki dari awal saja. Sebelum Ramadan pun Imam Hanafi boleh. Tapi Imam Syafi'i boleh di hari 1 sampai, karena waktu yang paling wajib antara maghrib dengan khotib naik mimbar. Itu saja yang saya sampaikan karena sudah siang, kita sholat syuruk.
saya pribadi menyatakan mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tersinggung kepada Bapak Ibu. Mohon maaf karena yang salah itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.